anggota Polri. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kita bergeser ke Kejaksaan Agung. Saat ini ada konferensi pers yang sedang berbicara adalah Kapus Penkum Iketut Sumedana terkait dengan tuntutan terhadap Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Hukuman seumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Puding Limau untuk mengeksekusi, menghilangkan nyawa Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana sehingga terdakwa Eliezer Puding Limau dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan Putri Chandrawati, perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut akan tetapi tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Richard Eliezer Puding Limau untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdy Sambo sebagai pelaku intelektual dadar. Terdakwa Richard Eliezer Puding Limau adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2015 tentang perlindungan saksi dan korban, yang pokoknya tidak, yaitu yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 ya, termasuk kasus tertentu yang disebut ya, yaitu antara lain ini disebut di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011 ya, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dalam undang-undang ini dan surat edaran Mahkamah Agung ini memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice collaborator. Kemudian deliktum yang dilakukan oleh tindak pidana Eliezer Richard Eliezer Puding Limau sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguak fakta hukum. Jadi dia bukan penguak mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama, justru keluarga korban ya, itu menjadi bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice collaborator. Itu juga sudah sesuai dengan SEMA nomor 4 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan dasar-dasar pertimbangan penuntut umum memberikan hukuman yang berbeda, yaitu sebagai pelaku utama atau intelektual dadar yaitu Ferdy Sambo dengan hukuman seumur hidup, Eliezer tadi dengan hukuman 12 tahun, dan beberapa terdakwa lainnya diberikan hukuman 8 tahun agar tidak menjadi polemik lagi di masyarakat. Selanjutnya nanti akan dilengkapi oleh Bapak Jambidum dan dilengkapi juga dengan Direktur TPUL. Silakan Pak Jambidum Wardah, silakan Pak Jambidum. Nanti sisi tanya jawab. Terima kasih Pak Ketut, Kapus Pen. Kawan-kawan media yang saya hormati, saya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir di kantor kami di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Ketut itu resume dari apa yang telah saya sampaikan pada beberapa media kemarin. Saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian
dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 180 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu kami diatur di samping undang-undang juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Nggak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bisa, apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa, live dan dibahas oleh para ahli. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik. Nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya bilang saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya pledoi. Kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa. Ada duplik. Ada putusan. Masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih, jaksa berpikir jernih, penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Nggak boleh. Hargailah kewenangan penuntut umum, hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apapun silakan, itu hak dia selaku pembela. Tapi dalam proses penggiringan opini itu nggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Ya, jangan ada persidangan di luar persidangan resmi. Ini nggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kejaksaan Agung ini memiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan. Saya dari awal proses pra penuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan.
Dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun nanya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini ketika saudara ada yang kurang pas, kurang puas, saya jawab. Semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin itu, ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan. Ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturannya dengan lolos saya buat. Tidak akan P21. Ini udah P21, udah sidang limpah terbukti, dibilang juga tidak melaksanakan perintah jabatan yang sah. Perintah jabatan yang sah itu sesuai dengan kewenangannya. Dia memang memerintah bisa, memerintah untuk membunuh, kan tidak boleh, tidak ada dalam KUHP, dalam undang-undang. Jadi jangan dipleset-plesetkan ini. Sekiranya pengamat berpendapat, silakanlah. Silakan berpendapat apapun, saya hormati. Beda pendapat, beda sudut pandang, bukan polemik loh. Saya nggak mau bilang polemik, nggak ada polemik. Yang ada beda sudut pandang. Sudut pandang saya adalah membuktikan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Bagaimana jaksa menuntut secara arif, memberikan keadilan. Tapi tidak semua bisa saya penuhi permintaan itu. Tapi kami punya parameter yang jelas dalam melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Jaksa Penuntut Umum. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Sebentar dulu. Apa mau saya jelaskan? Ke Idul Surya dulu, baru habis itu semua ditanyakan. Ini nanti ini singkat aja nih. Untuk sekedar Nanti aja Pak, jadi kamu Nah, biar nanti sama sekaligus nanti ditanyakan. Idul Surya ini sekarang. ya sebentar 5 menit. 5 menit. Untuk sekedar keterbukaan kayak misalnya kayak penuntut umum, informasi publik ini. Singkat aja, saya beberapa waktu yang lalu juga kurang lebih 3 bulan yang lalu saya cerita tentang Idul Surya. Itu kerugian berdasarkan LHA. Saya kembali kepada bukti. LHA ini kita dapat dari PPATK. Itu kerugian 106 triliun. Masyarakat loh yang rugi. Bukan negara. Uang ini dari masyarakat. Koperasi ini memungut uang, menghimpun uang dari masyarakat tanpa izin. Itu yang dibuktikan jaksa. Nah, lalu itu nanti akan lebih detail kalau ada yang bertanya. Lalu pada hari Selasa kemarin saya mendapat laporan dari jaksa saya bahwa hakim telah membebaskan salah satu tersangka, Juni Idria. Ya, saya menghormati keputusan hakim. Saya pada penegak hukum, makanya saya bilang beda sudut pandang itu nggak apa-apa. Saya menghormati putusan pengadilan, tapi kami melakukan upaya hukum kasasi dalam perkara ini. Kenapa saya segera akan menyatakan kasasi? Karena di belakang kasus ini 23.000 orang mengalami kerugian. Dan hakim dalam pertimbangannya. Saudara, baru saja kita ikuti pernyataan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana terkait dengan tuntutan terdakwa pembunuhan Yosua yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Jampidum menyatakan bahwa perbedaan sudut pandang ini adalah hal yang wajar dalam penuntutan dan Jampidum meminta agar semua pihak menghormati kewenangan dari jaksa untuk melakukan penuntutan dalam kasus ini. Seluruh tuntutan ini berdasarkan pembuktian dan juga barang bukti selama persidangan yang digelar secara terbuka dan disiarkan langsung.